Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Mudah-mudahan pagi ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, dan insya Allah keikhlasan sehingga kita masih bisa melakukan pembelajaran daring. Nah, untuk pertemuan kali ini, pembahasan kali ini merupakan lanjutan materi pelajaran prakarya sebelumnya, di mana kita telah mempelajari tentang jenis dan karakteristik bahan serat tumbuhan dan hewan. Sebelum membuat produk kerajinan, tentunya pengrajin harus melakukan proses pengolahan terhadap bahan tekstil. Proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umumnya sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Nah, di sini ada 4 langkah proses pengolahan bahan serat yang kita bahas. Sebagai contoh, pengolahan bahan serat tekstil ya. Untuk bahan tekstil sendiri, yang pertama itu adalah pemintalan, yaitu berawal dari proses pemilihan serat, entah itu kapas dan sebagainya, kemudian diteruskan dipintal kapas tersebut menjadi sebuah benang. Jadi proses pembuatan kapas menjadi benang itu dipintal. Nah, setelah jadi benang, kemudian ada proses selanjutnya penggulungan benang, yaitu menggulung kapas yang telah dipintal tadi dengan menggunakan alat penggulung benang. Nah, setelah digulung diapakan? Proses ketiga yaitu pencelupan warna. Ya, pencelupan warna ini memberi warna ke benangnya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian benang dikeringkan. Setelah menjadi benang, kemudian setelah kering diberi warna kering, kemudian baru ditenun menjadi kain. Jadi proses pengolahan yang terakhir untuk bahan serat tekstil yaitu penenunan benang menjadi kain. Nah, itulah 4 urutan pengolahan bahan serat alam yang benar dan tepat. Setelah mempelajari proses pengolahannya, lalu bagaimana proses produksi kerajinan bahan serat? Nah, kita masuk ke proses produksi. Jadi setelah ditenun tadi, proses produksi kerajinan dari bahan serat menggunakan beberapa teknik. Adapun teknik dasar dalam keterampilan kerajinan tekstil terdiri dari teknik menenun, menjahit, dan mengikat. Nah, apa itu teknik menenun? Nah, teknik menenun dapat digunakan untuk membuat produk kerajinan tapestri. Menenun menggunakan alat spanram atau bingkai yang direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang tenunan atau pakan. Kemudian teknik selanjutnya ada menjahit. Menjahit itu adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan menggunakan tangan maupun menggunakan mesin jahit. Kemudian teknik terakhir ada mengikat, yaitu menyatukan 2 benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Mengikat dapat pula diartikan menyatukan helaian kain yang satu dengan yang lainnya menggunakan alat pengikat yang membentuk pola tertentu. Ikatan ini dapat berupa simpul ataupun pola warna. Nah, selanjutnya produk dan proses kerajinan bahan serat. Jadi dalam pembuatan produk kerajinan perlu memahami dulu seperti apa membuat karya yang berkualitas.
maka dalam proses penciptaannya kita harus mengacu pada persyaratan proses perancangan bahan dan produk kerajinan. Pembuatan produk dari kerajinan perlu memahami seperti apa karya yang berkualitas. Proses pembuatannya juga harus mengacu pada persyaratan. Ya. Jadi syarat apa saja yang digunakan, yang diperlukan untuk membuat sebuah produk kerajinan? Ada 5 syarat yang harus dipenuhi untuk agar produk kita ini bagus. Tuh, dalam pembuatan benda kerajinan terdapat sejumlah syarat perancangan yang harus dipenuhi. Yang pertama ada kegunaan atau utility. Syarat perancangan benda kerajinan yang mengkehendaki benda yang dihasilkan memiliki fungsi praktis atau nilai guna dalam kehidupan manusia sehari-hari. Ya, jadi kita membuat produk kerajinan itu harus ada gunanya. Kemudian setelah syarat pertama, kita membuat produk kerajinan ada gunanya. Kemudian apalagi? Kemudian nyaman atau comfortable. Jadi syarat perancangan benda kerajinan yang mengkehendaki adanya kenyamanan bagi mereka yang menggunakan benda kerajinan tersebut. Jadi syarat yang kedua nyaman. Kemudian keluasan atau flexibility. Kalau ini syaratnya syarat perancangan yang mengkehendaki agar benda kerajinan yang dihasilkan memiliki keserasian bentuk dan fungsi sehingga luas dalam penggunaannya. Selanjutnya, kerajinan kita buat harus aman atau safety. Ya. Nyaman digunakan, nyaman dilihat, kemudian nyaman dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian yang pasti yang terakhir harus indah. Karena kita membuat suatu kerajinan harus ada nilai keindahan di dalamnya. Entah itu nilai estetika atau keindahan pada benda kerajinan yang dihasilkan. Oke, setelah kita memenuhi syarat-syaratnya, selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah proses penciptaan. Jadi prosesnya juga kita harus perhatikan. Jadi karya yang baik dihasilkan dari proses perancangan yang baik pula. Oleh sebab itu, proses perancangan karya kerajinan harus memperhatikan beberapa hal ini. Jadi prosesnya yang pertama kita harus menentukan bahan dan jenis kerajinannya. Jadi misalnya kita akan membuat kerajinan tikar, anyaman tikar misalnya, kita tentukan dulu bahannya apa. Ketika kita ingin membuat sebuah tikar, kita tentukan dulu bahannya apa. Misalnya sudah kita tentukan bahannya yaitu pandan, menggunakan daun pandan. Kemudian jenis kerajinannya tikar. Selanjutnya langkah yang kedua, penggalian ide. Jadi kita harus mempunyai ide tikarnya seperti apa yang kita buat, entahlah tikar dalam bentuk bulat atau segitiga atau persegi panjang. Kemudian setelah seperti itu kita membuat sketsanya. Jadi nggak langsung harus bentuknya peta kemudian langsung dianyam, nggak seperti itu. Kita buat dulu gambarnya, sketsanya seperti apa sebagai panduan. Kemudian setelah kita membuat beberapa sketsa, kita tentukan yang bagus yang mana. Misalnya kita sudah membuat beberapa sketsa dengan motif-motif tikar tertentu, mana yang bagus. Kemudian kita pilih. Setelah kita tentukan
mana sketsa yang kita gunakan, kemudian kumpulkan bahan dan alat. Kita akan bisa ngira-ngira untuk membuat untuk sketsa seperti ini, bahan dan alat yang kita gunakan apa saja. Setelah ada bahan, ada alat, baru kita buat kerajinannya. Setelah jadi, apa yang kita lakukan? Apakah sudah? Belum. Kita evaluasi dulu karya yang kita buat. Setelah kita evaluasi, kemudian kita revisi untuk pengembangan selanjutnya agar karya kita untuk kedepannya jauh lebih baik dan lebih baik lagi. Oke. Selanjutnya ada bahan dan produk kerajinan. Ada dua bahan yang kita bahas pada bab 1 ini tentang kerajinan serat. Yang pertama, bahan dan produk kerajinan dari serat tumbuhan. Kemudian ada bahan dan produk kerajinan dari serat hewan. Untuk serat tumbuhan, pengolahan yang dilakukan biasanya cukup sederhana, yaitu dikeringkan dengan menggunakan matahari langsung, kemudian biasanya baru dianyam atau dibuat kerajinan lainnya. Kemudian serat hewan yang biasa dibuat untuk bahan dasar kerajinan biasanya bulu domba, kemudian serat ulat sutra, kepompongnya ya, kemudian bulu biri-biri dan kulit hewan lainnya. Kita bahas dulu yang pertama, serat tumbuhan. Jadi yang akan kita bahas bahan serat tumbuhan, kemudian alat produksi kerajinan serat tumbuhan. Jadi alat apa saja yang digunakan untuk mengolah serat tumbuhan menjadi sebuah kerajinan. Kemudian yang terakhir ada produk kerajinannya apa. Jadi kerajinan-kerajinan apa saja yang dapat dibuat dengan menggunakan bahan serat dari tumbuhan. Oke, kita masuk ke bahan seratnya. Yang pertama ada apa itu? Tanaman apa? Biasanya terapung di air banyak. Kalau di Pelalawan ini di Sungai Kampar itu ya, sering kita jumpai, yaitu tanaman enceng gondok. Nah, ini cara pengolahannya juga dikeringkan kemudian baru dibuat sebuah kerajinan. Yang kedua itu ada daun pandan. Daun pandan seperti ini biasa kita jumpai di pinggir-pinggiran sungai. Biasa pandan berduri kita namakan ya. Biasa daun pandan berduri ini digunakan untuk kerajinan membuat tikar karena seratnya yang panjang. Jadi cocok apabila digunakan untuk membuat tikar. Kemudian ada pohon kelapa. Jadi pohon kelapa ini hampir semua bagiannya mempunyai nilai guna, dari akar, kemudian daun, batang, semua bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Jadi salah satu dari bagian pokok kelapa yang dapat dimanfaatkan adalah minggu lalu udah kita bahas, yaitu sabutnya. Sabutnya berupa dapat digolongkan sebagai bahan serat tumbuhan ya. Sabut kelapa adanya di mana? Di buahnya. Jadi dari sabut kelapa dapat diperoleh serat dan serbuk sabut kelapa yang dapat diolah menjadi berbagai produk kerajinan. Selanjutnya minggu lalu juga udah kita singgung sedikit, yaitu pelepah pisang. Jadi sebagian besar orang menganggap pelepah pisang kering ini adalah sampah yang tidak berguna. Bahkan kita sering membakarnya kan, dianggap mengotori
kebun, mengotori halaman rumah. Tetapi bahkan sekarang ini pelepah pisang bisa dijadikan karya seni lukisan yang indah, kemudian bernilai ekonomi tinggi. Jadi lagi-lagi kita harus menjadi seseorang yang kreatif untuk melihat sekitaran kita. Bahan-bahan apa saja yang dapat kita gunakan, yang dapat kita olah menjadi sesuatu yang bernilai. Contohnya ini ada limbah pelepah pisang. Jadi sebagian orang dibuang, bagi orang yang kreatif itu adalah sebuah berkah atau peluang. Kemudian yang terakhir yang dianggap orang sebagai sampah juga adalah kulit jagung. Jadi kulit jagung ini bisa kita manfaatkan sebagai hasil kerajinan yang bernilai ekonomis tinggi. Kulit jagung dapat kita jadikan kerajinan seperti rangkaian bunga ataupun hiasan yang bernilai jual tinggi, tergantung kreativitas kita masing-masing. Nah, kita masuk ke alat produk kerajinan dari serat tumbuhan. Yang dapat kita gunakan, alat yang pertama adalah gunting, cutter, kemudian pisau juga bisa kita gunakan, kemudian lem tembak apabila mungkin kita membuat tas atau menyatukan beberapa anyaman dari bahan kerajinan serat. Kemudian ada jarum jahit. Kemudian untuk alat yang lebih berat lagi yang membutuhkan keahlian, mungkin kita bisa menggunakan mesin jahit, alat tenun. Kemudian ada juga mesin pemisah sabut kelapa. Jadi repot kan kalau kita memisahkan sabut kelapa secara manual, jadi ada juga mesinnya. Oke, bisa kita lihat di sini produk kerajinan dari serat tumbuhan. Yang pertama, pelepah pisang. Bisa dibuat kerajinan apa itu? Ada tempat tisu, bisa dibuat macam-macam ya. Bisa tempat pensil. Kemudian ada enceng gondok, tuh bisa dibuat menjadi sendal. Kemudian pandan biasanya dibuat menjadi tikar seperti yang Ustadz katakan tadi, karena seratnya yang panjang-panjang. Kemudian ada rumput ketak. Mungkin di Pelalawan ini belum pernah kita jumpai rumput ketak ya. Rumput ketak ini seperti tanaman pakis. Jadi ketika kering dia sifatnya keras seperti rotan, lentur gitu. Ya, jadi seperti kita lihat kalau kerajinan dari tumbuhan serat daun seperti ini biasanya dikeringkan kemudian dianyam. Kalau setelah dianyam kan bisa dibuat menjadi berbagai macam produk kerajinan. Mungkin bisa mulai Ananda gambaran lah, lihat lingkungan sekitar kita, ada nggak serat alam yang bisa kita gunakan sebagai bahan kerajinan serat. Nah, selanjutnya ada produk kerajinan dari serat hewan. Nanti kita lihat bahan serat hewan, kemudian alat produksi kerajinan serat hewan, kemudian produk kerajinan dari serat hewan itu sendiri. Yang pertama ada bulu domba. Biasanya kalau domba ini bulunya kita ambil, kemudian bisa dijadikan benang, kemudian bisa dijadikan bahan olahan tekstil. Kemudian ada kepompong ulat sutra, ini juga termasuk kerajinan serat tekstil. Kemudian ada bulu alpaka, bentuknya seperti seperti kambing tapi lehernya panjang. Ini biasanya terdapat di Amerika Selatan. Kelebihannya dibanding bulu domba,
bulu alpaka ini lebih kuat, kemudian juga anti alergi. Jadi beberapa orang yang memiliki alergi terhadap wol bulu domba, mungkin ketika menggunakan wol dari bulu alpaka ini, sifat alerginya tidak muncul. Tapi ya mungkin harganya juga relatif lebih mahal dari wol bulu domba. Selanjutnya ada rambut kuda. Jadi kuda ini ada juga yang bagian tubuhnya dapat kita jadikan sebagai bahan kerajinan serat, yaitu rambutnya. Lanjut, alat-alat yang biasa digunakan untuk mengolah bahan serat dari hewan ini ada gunting, kemudian baskom, kemudian ada mesin cukur, mungkin untuk mencukur bulu domba ya. Kemudian ada jarum jahit, ada mesin jahit, kemudian juga alat pemintal benang bisa digunakan, dan alat penggulung benang. Contoh kerajinan yang bisa dibuat dengan menggunakan bahan kerajinan bahan serat hewan ini ada bulu domba, itu biasanya digunakan untuk sweater ya, untuk bahan pakaian, untuk bahan pakaian lah biasanya. Kemudian ada kepompong sutra, itu bisa menghasilkan kain yang sangat berkualitas. Kemarin sudah kita bahas karakteristik dari serat sutra tersebut, lembut, kemudian dan sebagainya. Kemudian kuas. Nah, ternyata kuas itu menggunakan bahannya menggunakan rambut dari kuda. Nah, selanjutnya itu ada bulu tupai. Itu biasanya untuk orang luar negeri, biasanya tuh kan kita lihat di film-film ada kan, orang memakai topi seperti ini untuk bahan kerajinan topi, bulu tupai. Oke, terakhir kita masuk ke kemasan produk. Jadi kemasan itu sendiri adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Ini menurut Klimczak dan Krasovic. Selanjutnya, fungsi kemasan. Di buku paketnya itu ada 4 macam fungsi dari kemasan. Yang pertama, menjual produk. Kemasan semakin berfungsi lebih banyak lagi dalam proses penjualan, di mana kemasan harus menarik, menyebut ciri-ciri produk, meyakinkan konsumen, dan memberi kesan menyeluruh yang mendukung produk. Kemudian melindungi produk, sudah jelas ya, kemasan itu fungsinya untuk melindungi produk yang kita pasarkan atau yang kita buat. Jadi berkenaan dengan proteksi produk, perbedaan iklim, prasarana transportasi, dan saluran distribusi yang semua berimbas pada pengemasan. Dengan pengemasan protektif, para konsumen tidak perlu harus menanggung risiko pembelian produk rusak atau cacat. Jadi kemasan yang kita buat harus bisa melindungi produk yang kita buat atau yang kita pasarkan. Kemudian setelah dapat melindungi, kemudian lihat di buku paketnya, kemudian memudahkan pengguna produk. Jadi konsumen bersedia membayar lebih mahal bagi kemudahan, penampilan, ketergantungan, dan prestis dari kemasan yang lebih baik.
Kemudian terakhir ada memperindah penampilan produk. Jadi selain melindungi, kemasan juga dapat memperindah produk yang kita buat. Jadi fungsinya tidak hanya melindungi, juga memperindah. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan kali ini Ustadz tidak memberikan tugas, tetapi untuk pertemuan berikutnya kita akan melangsungkan kuis dan tugas ya. Jadi untuk minggu berikutnya kita ada kuis, kemudian ada tugas. Ustadz ingatkan kembali, ingat kontrak belajar yang kita buat, yang kalian tanda tangani kemarin. Sopan dan santun itu masih menjadi penilaian utama Ustadz. Ustadz ingatkan kembali. Kemudian disiplin, tepat waktu. Kemudian sikap. Kemudian pengetahuan jelas menjadi penilaian Ustadz. Dan terakhir aktif. Untuk pertemuan kali ini Ustadz sudahi. Ingat, minggu depan kita ada kuis dan tugas. Untuk minggu ini kita free dulu, tidak ada tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.